Oke, ketemu lagi dengan Ibu di video sambungan untuk video 5. Oke, di video 5 tadi kita udah membahas contoh soal 1. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Perhatikan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kalau tadi ada linear, ada kuadrat. Kalau sekarang kuadrat saja. Karena dia sistem berarti semuanya kuadrat, ya. Kalau tadi kan satunya linear, satunya kuadrat, makanya disebut sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Kalau sekarang hanya sistem pertidaksamaan kuadrat. Nah, berarti dua-duanya kuadrat. Kalau begitu nanti gambarnya gimana? Dua-duanya parabola. Oke, kita lanjut. Nah, yuk kita lihat nih. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel berikut. Ini parabola satu, ini parabola yang kedua. Atau bagian kuadrat satu, bagian kuadrat yang kedua. Oke, kita bahas satu persatu. Ambil yang kuadrat satu dulu, nak. Kita ambil Y kurang dari X kuadrat min 4X ditambah 5. Ubah dulu menjadi sama dengan. Tuh. Kemudian langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama kita tentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, perhatikan. Pada saat pengerjaan itu tidak harus sempurna, dia punya ketiga-tiganya. Nah, seperti contoh soal yang ini, dia tidak bisa difaktorkan nih. Coba cari dua buah bilangan yang ditambahkan negatif 4 dikalikan dia positif 5. Ditambahkan negatif 4 dikalikan positif 5. Itu tidak ada dua buah bilangan tersebut. Nah, ini artinya dia tidak bisa difaktorkan. Akibatnya, titik potong terhadap sumbu X-nya itu tidak bisa digambar. Sebenarnya ada, cuman bilangannya tidak bulat. Koordinatnya tuh tidak tepat. Koordinatnya itu pecahan atau koma-koma, jadi susah untuk kita gambarkan ya nak ya. Jadi karena dia tidak bisa difaktorkan, jadi nanti titik potong terhadap sumbu X-nya itu kita hanya mengira-ngira, bilangan tepatnya kita tidak bisa tentukan karena pasti hasilnya koma-koma ya. Nah, baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa, jangan dipaksa. Berarti kita lanjutkan langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Berarti kita masukkan Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah 5. Ini 0 kuadrat 0 dikurang 4 kali 0, 0. 0 tambah 5 sama dengan 5. Nah, kita dapatkan titik potong terhadap sumbu Y-nya. X-nya 0, Y-nya 5, berarti 0,5. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya tidak ada, kita langsung loncat ke titik potong terhadap sumbu Y. Nah, tadi sumbu X, sekarang sumbu Y. Berikutnya, kita masih ada satu langkah lagi, yaitu menentukan titik puncak. Oke, titik puncak kita tentukan dulu nilai A-nya. A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 5. Ibu juga pakai rumus yang kedua, biar gampang. Berarti titik puncaknya min B per 2A dikurang B kuadrat min 4AC per 4A. Kita tinggal masukkan min, B-nya min 4, 2 kali A, 2 kali 1. Min, B kuadratnya min 4 kuadrat, 4 kali A-nya 1, C-nya 5 per 4 kali 1 atau 4 kali A-nya tadi. Oke, ini kita selesaikan min dengan min jadi plus 4 dibagi 2, 2. Yang ini, perhatikan baik-baik. Min 4 dikuadratkan berarti jadi plus 16. Plus 16 kemudian dikurang 4 dikali 5 itu 20, berarti 16 dikurang 20 berarti berapa? Min 4 ya. Min 4 per 4 di bawahnya ini berarti min 1. Min 1 kena kan? Min 1 kena min. Iya, jadi positif 1. Oke, nanti ini pasti kalian bisa. Kalian hitung pelan-pelan ya nak ya. Jadi kita dapatkan titik puncaknya 2,1. Iya, baik, kita akan menentukan atau uji titik 0,0. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0, 0 kuadrat min 4 kali 0 ditambah 5. Berarti 0, ini 0, 0 ditambah 5, 5. 0 kurang dari 5, benar atau salah? Ya, benar. Karena benar, arsirannya menuju 0,0. Arsirannya menuju 0,0. Berarti kita gambar dulu. Perhatikan nih, ini parabolanya terbuka ke atas apa ke bawah ya? Karena ini positif, berarti dia terbukanya ke atas. Karena tidak ada sama dengan, jadi nantinya dia putus ya. Oke, kita gambar dulu biar tidak bingung. Kita gambar dulu. Itu dia.
Oke, terbuka ke atas ya. Tadi titiknya, nah tuh dia. Titik potong terhadap sumbu X-nya tuh nggak bisa difaktorkan ya. Berarti titik potongnya kita nggak bisa gambar terhadap sumbu X. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,5 ini. Kemudian titik puncaknya tadi berapa kita dapatkan? 2,1. Oke, cukuplah kita bisa menggambarnya. Titik puncaknya 2,1, titik potong terhadap sumbu Y-nya ini kita tahu dia terbuka ke atas, berarti titik puncaknya di bawah. Berarti gambarnya bukan gini, nah, tapi gini. Karena dia terbuka ke atas, berarti titik puncaknya ada di bawah. Karena tidak ada sama dengan tadi, berarti dia putus. Nah, ini kita sebutlah parabola 1 ya nak ya. Berarti ini parabola 1. Oke. Nah, tadi arsirannya gimana? Arsirannya gimana tuh? Karena 0 kurang dari 5 itu bernilai benar, maka arsirannya menuju 0,0. Baik, parabola yang putus-putus ini arsirannya harus menuju 0,0. Berarti di dalam parabola atau di luar parabola? Oke, supaya 0,0-nya kena berarti harus di luar parabola. Ibu kasih arsiran yang horizontal ya untuk parabola 1. Parabola 1 arsirannya horizontal, yaitu di luar parabola supaya 0,0-nya kena arsir. Oke, anggap saja parabola keduanya belum ada, kan belum kita cari ya. Oke, sekarang kita lanjut ke parabola yang kedua. Oke, ini dia. Kita ambil kuadrat yang kedua, soalnya tadi min setengah X kuadrat ditambah 5, berarti ini kita ubah dulu menjadi sama dengan min setengah X kuadrat ditambah 5. Oke, langkah pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X sama Y-nya sama dengan 0. Nah, ini sama juga tidak bisa kita faktorkan. Bisa difaktorkan tetapi terlalu rumit ya, terlalu rumit, jadi boleh kita lewatkan ya, karena ininya pecahan negatif ya nak ya, jadi terlalu rumit untuk difaktorkan, jadi boleh kita lewatkan. Nah, jadi nanti bukan berarti tidak ada titik potongnya, cuman mungkin bilangannya tidak bulat, dia berkoma atau pecahan. Baik, kita lanjut ke langkah kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Oke, berarti Y sama dengan, nih kita masukkan X-nya 0, berarti min setengah dikali 0 kuadrat itu 0, 0 tambah 5, 5, maka Y-nya sama dengan 5. Berarti kita dapatkan titik potong terhadap sumbu Y-nya, X-nya 0, Y-nya 5, maka 0,5. Baik, kita lihat titik puncak. Titik puncaknya kita gunakan rumus juga, berarti kalau kita ambil dari sini nilai A-nya adalah min setengah. Nah, B-nya di sini kita anggap 0 karena yang mengandung X saja kan tidak ada. Ya kan gini nak, ax kuadrat plus bx plus c. Nah, yang ada x kuadrat itu a, berarti min setengah a nya. Yang ada x itu b. Ada enggak di sini yang mengandung x? Enggak ada, maka b nya kita anggap 0. Yang tidak ada x kuadrat maupun x nya itu c. Nah, itu 5. Nah, jadi yang enggak ada kita anggap 0 ya. Oke, kita masukkan ke rumus. Nah, ini mau pelan-pelan nih karena pecahan. Ini rumusnya udah tahu, tinggal mindahkan. Berarti ini min B kita 0, 0 per 2 kali A kita min setengah, koma min B kuadrat, berarti B kita 0, 0 kuadrat, min 4 kali A kita min setengah, masukkan di sini min setengah, C kita 5 per 4 kali A kita min setengah. Oke, pelan-pelan ngitungnya. Ini udah enggak perlu dihitung, 0 dibagi sekian tetap 0. Nah, ini pelan-pelan ngitungnya enak ya, perhatikan ibu. 0 kuadrat udah pasti 0. Ini dulu nih, min ketemu min jadi plus ya, min ketemu min jadi plus. Oke, 4 dibagi 2 berapa? 2 kali 5 10 ya. Nah, di sini 4 dikali min setengah sama juga dengan 4 dibagi 2 kan? Hasilnya min 2 ya. Berarti 10 dibagi min 2 min 5. Min 5 kena min ya, jadi plus 5. Oke, nanti ini kalian hitung lagi pelan-pelan, pasti bisa ya. Oke, kita dapatkan titik puncaknya 0,5. Baik, uji titik 0,0, berarti Y kurang dari min setengah X kuadrat tambah 5, masukkan X-nya 0. Oke, di sini kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0, maka kita dapat min setengah dikali 0 kuadrat 0 ditambah 5, 5. Berarti kita dapatkan hasil akhirnya 0 kurang dari 5. Benar atau salah? Ya, pernyataannya bernilai
Oke, lanjutkan. Kita dapatkan hasil akhirnya 0 kurang dari 5, itu dia bernilai benar. Karena bernilai benar berarti arsirannya menuju 0,0. Berarti sama ya dengan yang tadi. Oke, baik, kita akan menggambar parabola yang kedua. Oke, parabola yang kedua ini dia pertidaksamaannya yang ini. Kita lihat dulu nih, A-nya bernilai negatif. Kalau bernilai negatif kita udah tahu pasti dia terbukanya ke bawah. Titik puncaknya di atas karena ada sama dengan dia utuh. Oke, berarti kita gambar tuh titik potong terhadap sumbu X nya tadi kita ndak ketemu, jadi karena ndak bisa difaktorkan, jadi titik potongnya di sini ndak jelas berapa. Nah, tidak jelas berapa ya, maka koordinatnya tidak jelas. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y tadi berapa? 0,5. Kebetulan dia berimpit dengan titik puncak, jadi titik potong terhadap sumbu Y 0,5, titik puncaknya juga 0,5. Berarti modal kita hanya ada satu titik untuk parabola yang kedua di sini titiknya, tapi kita tahu dia terbukanya ke bawah, berarti tidak mungkin begini, berarti dia ke bawah gini. Nah, parabolanya utuh karena ada sama dengan, modal kita hanya satu titik karena titik potong terhadap sumbu Y-nya dan titik puncaknya berimpit di sini. Nah, titik potong terhadap sumbu X-nya tidak jelas koordinatnya, jadi kita tidak bisa menuliskan berapa angkanya di situ. Berarti kita gambar, berarti terbuka ke bawah. Kemudian tadi arsirannya itu pernyataannya benar, berarti arsirannya menuju 0,0. Nah, kalau parabolanya yang terbuka ke bawah ini arsirannya harus menuju 0,0, berarti arsirannya di dalam parabola atau di luar parabola supaya 0,0-nya kena. Berarti harus di dalam parabola. Oke, parabola kedua ibu arsir vertikal. Nah, ini dia ibu arsir vertikal, 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 vertikal. Oke, kalian bisa melihat daerah yang 2 kali kena arsiran. Nah, ini dia. Ini yang 2 kali kena arsiran. Yang ini cuma 1 kali, berarti dia bukan daerah penyelesaian, sistem, tapi dia hanya daerah penyelesaian parabola yang kedua karena vertikal ke bawah. Oke, yang 2 kali kena arsiran yaitu yang kena vertikal dan kena horizontal, inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat tadi. Oke, baik, sudah 2 contoh soal. Oh ya, ini Ibu kasih nama parabola yang kedua yang utuh ini ya. Oke, nah ini disebut sebagai sistem pertidaksamaan kuadrat karena dua-duanya berupa pertidaksamaan kuadrat, dua-duanya berupa parabola. Baik, berarti udah ada 2 contoh soal. Contoh soal yang pertama itu sistem pertidaksamaan yang ada liniernya, ada kuadratnya. Oke, yang ini sistemnya dua-duanya kuadrat. Baik, nah contoh soal yang Ibu beri ini mohon diulang-ulang, dipahami dan dimengerti. Nanti mungkin saja ulangan ini lagi yang Ibu keluarkan, paling mungkin ganti angka sedikit ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.